Selamat malam teman-teman, Shalom. Seberapa kita yang sudah bisa bergabung malam hari ini. Ya, sebentar kita akan mulai Connect at Home kita. Mari kita bersama-sama yang sudah ada, kita berbahasa Ros, Syukuriyala Barayala Garyala Batagarya Syukuriyala Barayala Batagarya 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 Syukuriyala Barayala Garyala Barayala Garyala Barayala Garyala Barayala Garyala Barayala Batagarya Batagarya Syukuria la bata bata kara la 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 bata Syukuria la bata karya la bata karya la bata karya la bata karya la bata kara la bata Syukuria la baria la baria la baria la bata karya 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 Syukuria la baria la bata karya la bata karya la bata karya Mari malam hari ini seberapa kita yang sudah berkumpul, mari bersama-sama berdoa. Ini waktunya kita banyak berdoa. Ini waktunya kita mencari wajah Tuhan di masa-masa penuh dengan krisis, bencana, di masa-masa penuh dengan kekelaman, di masa penuh dengan hal-hal yang buruk. Mari kita berdoa lebih lagi. Kami mencari wajah Tuhan Yesus.
Syukur ya la batakar ya la batakar 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 syukur ya la batakar la batakar la batakar apapun situasi hidup kita saat ini, mari bersama-sama kita bawa hati kita merendahkan diri di hadapannya malam hari ini. Lebih dari segalanya, kita mau berkata, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan selamatkan bangsa ini. Haleluya, haleluya. Mari dengan segenap hati kita nyatakan, merendahkan diri, bersatu dengan bagi Tuhan tercinta.
dengan tangismu bagi bangsa tercinta. Kian bertambahnya dicurahkan atas negeri, lawatlah umatmu, ampunilah, selamatkanlah, berikanlah kota tercinta, sinari dengan kasih-Mu, dengan doa kami, ampunilah, selamatkanlah, berikanlah kota tercinta, sinari dengan kasih-Mu, dengan doa kami, ampunilah, sinari dengan kasih-Mu, dengar doa kami, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota, sinari dengan kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami, jamah kami, rawat kami, selamatkan kota kami, bangsa kami, ampunilah, selamatkanlah, haleluya. Selamatkan Indonesia.
haleluya. Kerinduan kami Tuhan, apapun yang terjadi atas sekeliling kami berdoa Tuhan, pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Malam hari ini kami berkumpul, kita bahas kasihan-Mu Tuhan. Nyatakan perkenanan-Mu, nyatakan anugerah-Mu. Kami minta Tuhan selamatkan setiap mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan selamatkan di dalam Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan bangsa ini. Ampuni dosa bangsa ini Tuhan. Kami perkatakan Indonesia dipulihkan. Kami perkatakan kota-kota dipulihkan. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus. Ketika manusia sudah tidak tahu lagi mesti berbuat apa Tuhan, kami tahu bahwa kami hanya berharap sama Tuhan. Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan yang sanggup untuk memulihkan segala sesuatu. Ini doa dan kerinduan setiap kami percaya bisa terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran luar pikiran. Percaya bisa terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya bisa terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran luar pikiran. Percaya bisa terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Mari katakan, percaya bisa terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran luar pikiran. Percaya bisa terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya bisa terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya bisa terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya bisa terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya bisa terjadi,
Kuasa dari Maha Mati, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang
Mari dengan segenap hati kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kau mulia, kau hadir di sini. Kita menyanyi menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang bersamamu. Tuhan, terima kasih, ini kerinduan dan doa kami. Hari-hari ini Tuhan, di masa-masa penuh dengan ketakutan, di masa-masa penuh dengan ketidakjelasan akan apa yang terjadi di sekeliling kami, Tuhan, kami hanya berdoa, kami minta Tuhan hadir. Kami hanya tenang waktu Tuhan ada bersama kami. Kan waktu ada Yesus bersama kami tahu Tuhan, sekalipun dalam lembah kekelaman kami tidak akan takut bahaya, karena Engkau sendiri yang berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah kebaikan-Mu pada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk Connect at Home pada malam hari ini. Seberapa kami yang sudah bergabung, Tuhan, kami percaya bahwa kami bergabung bukan karena kami kebanyakan waktu Tuhan, tapi biarlah ini menjadi ekspresi kami bahwa kami mencari wajah Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu kuasa Tuhan hadir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau nyata bagi kami. Sebentar Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami mau belajar sedikit kebenaran firman-Mu, diingatkan Tuhan untuk hari-hari ini. Hari-hari yang penuh dengan badai ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama setiap kita katakan amin. Puji Tuhan saudara. Ya, seberapa kita yang bisa hadir dan sudah hadir, ya saya berharap yuk kita sama-sama ingatkan teman-teman kita juga berikutnya saudara, bahwa Zoom ini bukan hanya sekedar kita nggak ada kerjaan, tapi saudara, biarlah Zoom ini adalah bagian dari kita mencari Tuhan, karena hari-hari ini banyak orang yang takut, banyak orang yang bingung saudara, tetapi biarlah kita semua di tempat ini menjadi orang-orang yang terus mencari Tuhan. Karena di saat seperti inilah kita harus terus mengejar Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Nah saudara, saya hanya diingatkan dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian bahwa Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini kita perlu yang namanya kesegaran, kita perlu yang namanya kesembuhan. Baik kesembuhan itu bukan hanya kesembuhan secara fisik saja, tetapi juga banyak orang mungkin hari-hari ini takut secara jiwa, mereka sakit saudara. Ya, jadi kita perlu untuk tulang-tulang kita disembuhkan dan kita disegarkan kembali. Nah, di ayat ini dikatakan saudara, di ayat yang ketiga dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya saudara, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, saudara, ayat ini berkata bagaimana kita bisa disembuhkan, bagaimana tubuh kita sembuh, bagaimana tulang-tulang kita disegarkan. Yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, seringkali kita hidup dalam asumsi kita sendiri. Seringkali kebijakan, keputusan yang kita lakukan karena asumsi kita sendiri. Kita seringkali nggak percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 25-34 itu perikopnya berkata tentang hal kekhawatiran. Ya, di dalam satu perikop itu setidaknya saudara, saya perhatikan setidaknya ada 4 kali Tuhan Yesus dengan jelas berkata jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Artinya saudara,
ada satu musuh orang Kristen yang hari-hari ini sedang disebar dan sedang uh, apa ya disebutnya, uh, sedang terjadi sama kita, adalah yang namanya ketakutan. Ya, saudara, iblis sedang menyebar ketakutan, iblis sedang menyebar kekhawatiran. Iya, pasti secara manusia kita khawatir dan kita takut dengan situasi hari-hari ini, saudara ya, dengan situasi darurat, situasi yang ada banyak orang berkata seperti perang, saudara ya, kita harus survive di dalam peperangan ini dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara, seringkali akhirnya kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran kita. Ya, ketakutan dan kekhawatiran sebenarnya hanya akan membuat mendegradasi hidup kita. Kekhawatiran dan ketakutan akan membuat logika berpikir kita menjadi hilang. Ketakutan dan kekhawatiran hanya membuat kita semakin stres dan akhirnya menjadi depresi. Ketika depresi, akhirnya itu akan menjadikan sakit di dalam kehidupan kita. Salah satu bagian terpenting dalam penanganan COVID adalah menghindari orang dari panik, saudara. Ketika seseorang terkena COVID, yang pertama dia akan alami adalah kepanikan di dalam pikirannya, kepanikan bahwa dia nggak akan sembuh. Nah, itu adalah salah satu bentuk apa ya, kekhawatiran yang akhirnya menggerogoti kita, menjadikan kita lebih cepat down, cepat depressed, dan akhirnya tubuh kita nggak bisa menghasilkan kekuatan lagi. Nah, saudara, orang yang hidup di dalam kekhawatiran, intinya adalah dia tidak percaya Tuhan. Karena dia lebih percaya rumor, dia lebih percaya apa yang dia lihat. Sedangkan di Alkitab kita dikatakan bahwa kita hidup dari percaya, kita hidup dari kebenaran firman Tuhan, kita hidup bukan dari apa yang kita lihat, kita hidup bukan dari apa yang kita dengar, tapi kita hidup dari apa yang kita lihat. Kita hidup dari apa yang kita percayai. Nah, apa yang kita percayai hari ini, saudara? Apakah kita percaya Yesus, atau kita percaya apa yang terjadi di luaran, saudara? Ya, walaupun ya kita harus tetap waspada, kita tetap harus uh, uh, protokol kesehatan dan sebagainya, tetapi marilah kita lebih percaya Tuhan daripada apa yang ada di depan mata kita. Yang kedua, saudara, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua dikatakan bahwa di ayat yang ke-6, saudara, dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bagaimana jalan hidup kita diluruskan, saudara? Itu waktu kita mengakui dia. Mengakui dia itu artinya adalah kita belajar hidup dimanapun kita berada. Yesus berada dimanapun kita sedang mengerjakan apapun, dalam situasi apapun, kita libatkan Tuhan. Akui dia, bahwa dia ada, saudara. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, ibadah, tapi sebenarnya nggak mengakui Yesus hadir di dalam kehidupannya. Itu yang saya rasa kita perlu untuk belajar, bahwa akui Tuhan. Akui Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, ya, dan maka ia akan meluruskan jalan. Kalau jalan kita belum lurus, kita nggak tahu masa depan kita. Saudara, mari introspeksi hidup kita dan kita mulai akui dia di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, yang kita bisa renungkan malam hari ini adalah yang ayat ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, saudara, yang ke-7 ini bicara tentang kesombongan. Salah satu musuh terbesar manusia, ya, selain kekhawatiran dan ketakutan, ya, adalah kesombongan. Ayat ini dengan jelas berkata, jangan menganggap diri kita itu hebat, bijak. Takutlah akan Tuhan. Artinya begini, bahwa di balik semua kepintaran, kesuksesan, karir, dan segala macam, ada Tuhan yang memberikan semuanya itu bagi kita. Dan jauhilah kejahatan. Artinya kesombongan adalah awal kejahatan. Kita tahu Lucifer jatuh, setan, iblis jatuh karena kesombongan. Ya, dari kesombongan itulah mereka melakukan begitu banyak kejahatan, pemberontakan. Manusia dimulai dari kesombongan, akhirnya berbuat begitu banyak kejahatan di dalam kehidupannya. Saudara, inilah yang kita perlu sadari hari-hari ini, saudara. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, akui dia. Dan yang ketiga adalah janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan ayat yang ke-8 akan terjadi, dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Itulah yang akan membuat kita sembuh dan akan menyegarkan tulang-tulang kita. Saudara, hari-hari ini kita perlu sehat. Hari-hari ini kita perlu kuat. Ya, ada begitu banyak cerita-cerita yang mengerikan gitu, saudara. Artinya
yang sedih gitu saudara. Setiap hari saya mendengar ada jemaat Tuhan meninggal, ya, keluarga juga dan sebagainya, masuk rumah sakit nggak kebagian rumah sakit, ya ada yang butuh donor plasma darah dan sebagainya, butuh oksigen dan sebagainya. Saudara, begitu banyak hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan, tapi kita perlu sehat, baik sehat jasmani kita, sehat jiwa kita, juga sehat roh kita. Jadi ayo, ini waktunya kita untuk saling mengingatkan untuk mencari Tuhan. Ini waktunya kita untuk saling mengingatkan untuk kita sehat. Mungkin fisik kita bisa sehat, tapi jiwa kita mungkin sakit. Kalau jiwa kita sakit, saudara, hanya tunggu waktu, fisik kita akan menjadi sakit. Kalau spiritual kita sakit, saudara, itu juga akan menunggu waktu. Jiwa kita akan hancur, jiwa kita akan penuh dengan konflik batin, saudara, membuat kita stres, membuat kita banyak pikiran, membuat kita gelisah, yang akhirnya tubuh kita pun akan menjadi sakit. Jadi saudara, hari-hari ini kalau mau survive, kita perlu sehat. Kita perlu untuk membenahi segala sesuatu yang masih belum sehat, ya saudara. Dan hari ini kita belajar, percayalah kepada Tuhan, itu bagian menyehatkan diri kita. Ya, akui Dia, itu bagian untuk menyehatkan diri kita. Dan janganlah menganggap diri kita bijak, jangan sombong, itu bagian dari kita menyehatkan diri kita. Dan kalau kita sehat dan kalau kita belajar itu, saudara, maka dikatakan itu akan menyembuhkan kita, yang akan menyegarkan tulang-tulang kita. Saudara, saya berdoa berharap setiap kita semua dalam lindungan Tuhan, kita survive, kita bertahan di dalam masa-masa seperti ini. Gak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Gak pernah tahu apa yang akan terjadi besok dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang buruk sedang terjadi di sekeliling kita, tapi saya berdoa Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memimpin langkah-langkah hidup kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Tapi kalaupun ada di antara kita yang Tuhan izinkan mengalami banyak kejadian yang tidak enak, baik mungkin terpapar COVID, ataupun mungkin secara ekonomi, ataupun mungkin secara hubungan di dalam rumah tangga, saudara, ini waktunya kita untuk survive, ini waktunya kita untuk bertahan, kita waktunya untuk berjuang, ya saudara, sampai harinya. Saya nggak tahu kapan, tapi suatu hari saya percaya semua ini akan selesai dan kita akan melihat ada rencana dan anugerah Tuhan di balik semua ini. Amin, saudara. Saya berdoa kita semua di dalam anugerah Tuhan, kita semua di dalam kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih anugerah kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama berkumpul
Terima kasih Tuhan, sembuhkan setiap yang sakit. Tuhan, sembuhkan setiap kami yang mengalami sakit hari-hari ini Tuhan, mengalami masalah ekonomi Tuhan, mengalami masalah dalam rumah tangga, semuanya Tuhan pulihkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kuasa-Mu mengalir dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Untuk malam hari ini Tuhan, kami bersyukur. Biar setiap kami terus berada di dalam kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mau terus mencari wajah Tuhan di dalam situasi yang penuh dengan badai ini Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan Zoom ini. Kami percaya kuasa-Mu dan berkat-Mu berlimpah atas kami. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, buka hati dan angkat kedua tangan kita saat ini. Dan terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.